Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Jemaat GBIS Haleluya Palur dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan mendekati hari Paskah. Ya, kita mulai menata hati kita agar kita dapat menyambut Paskah dengan berkat yang melimpah. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah Kau berikan kepada kami. Sukacita yang melimpah ada di dalam hati kami. Kesehatan menghiasi hidup kami sehingga pagi hari ini kami dapat beribadah bersama dengan teman-teman kami yang lain. Walaupun ibadah kami ini ibadah online, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan memberkati kami. Roh Kudus-Mu akan menerjemahkan ayat demi ayat yang kami baca agar kami dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, kami buka hati dan penerangan Roh Kudus ada di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kita sudah mau masuk pada bulan Paskah, di mana setiap orang harus mempersiapkan diri untuk menyambut Paskah sampai kita mendapatkan berkat yang maksimal, karena Paskah merupakan perayaan penting bagi kehidupan orang percaya. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yesus masuk ke kota Yerusalem. Dan apa yang dikerjakan Yesus di kota Yerusalem? Mari kita baca di dalam Yohanes 2 ayat 13 sampai ayat 22. Yohanes 2 ayat 13 sampai ayat 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu. Uang penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil semuanya dari ini, dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, romba bait Allah ini dalam 3 hari aku akan membangunkannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkannya. Nah, dalam perikop ini kita mendapat satu alur cerita tentang Yesus
menyucikan bait Allah. Nah, ada 3 hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, Yesus marah. Tetapi marahnya Yesus ini marah dalam kebenaran. Sulit ya kita menerima marah dalam kebenaran itu marah yang bagaimana. Marah dalam kebenaran itu adalah Yesus marah tetapi tidak menghakimi. Dia marah tetapi tidak menghakimi. Lalu Yesus mengatakan tentang dosa-dosa mereka agar mereka bertobat. Jadi marah dalam kebenaran itu marah yang menuding dosa supaya mereka bertobat agar mereka dapat menikmati anugerah Allah yang besar. Nah, dosa apa yang ingin Yesus tunjukkan kepada mereka? Dalam Yohanes 2 ayat 16, dalam Matius 21 ayat 14, dalam Lukas 19 ayat 6. Ya. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi sarang penyamun. Dari setiap ayat atau setiap kitab yang saya katakan tadi, tulisannya sama. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi sarang penyamun. Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tegas Yesus mengatakan kepada pedagang-pedagang hewan, dagang sapi, dagang kambing domba, dagang merpati, tempat penukaran uang, itu dikatakan rumah Bapakku kamu jadikan sarang penyamun. Kita ambil lebih keras kata-kata itu. Mereka menggeser bait Allah, fungsi bait Allah yang harusnya menjadi rumah doa, tetapi dijadikannya sarang penyamun. Mengapa jadi sarang penyamun? Bukankah para pedagang itu baik hati? Bukankah para penukar uang itu baik hati? Karena pada tradisi mereka, orang-orang yang mau merayakan Paskah, dia harus menyembelih lembu, atau menyembelih domba, atau menyembelih merpati. Kalau mereka datang dari tempat jauh dengan nuntun lembu, dari tempat jauh dengan nuntun domba, perjalanan mereka lebih menyulitkan. Maka para pedagang siapkan di situ. Lembu yang di situ sudah lembu yang halal oleh perkataan orang-orang Farisi atau imam-imam yang ada di situ. Kambing domba mereka kambing domba yang halal. Merpati mereka merpati yang halal. Bahkan duit yang harus menjadi persembahan harus sesuai dengan duit yang ada di Yerusalem. Halal. Tidak ribet. Bagi orang yang mau mengadakan korban bakaran, tidak ribet. Tetapi ada sesuatu yang terselubung. Harga kambing domba, harga lembu, harga merpati mungkin sudah menjadi 1,5 kali lipat harganya. Atau mungkin 2 kali lipat harganya. Bukan menjadi penolong, tetapi menjadi penodong. Maka Tuhan mengatakan, rumah Bapakku kamu jadikan sarang penyamun. Rumah doa kamu jadikan rumah yang penuh dengan dosa. Tuhan tidak senang. Akhirnya
Semua barang yang ada di situ dicungkir balikkan. Lembu, sapi disuruh pindah semuanya. Ya, pedagangnya disuruh pindah. Lalu meja-meja dibalikkannya. Yesus betul-betul marah. Nah, saat ini kita jangan melihat Yerusalem pada waktu itu. Tetapi mari kita lihat kehidupan kita. Rumah kita ini atau tubuh kita ini sudah dijadikan rumah Allah. Rumah Allah ini adalah rumah doa. Rumah Allah ini kita harus rumah untuk menyembah Allah. Hati kita harus kita bersihkan dari lembu domba. Harus kita bersihkan dari merpati. Harus kita bersihkan dari tempat-tempat penukar uang. Karena banyak sekali kita mulai berpikir, kalau kita kepingin menyembah Allah, memang harus ada persembahan. Tetapi persembahannya bukan persembahan yang dihitung-hitung dengan perhitungan matematika yang jelimet. Yang akhirnya bukan doa yang kita panjatkan, tetapi perhitungan yang kita hitung. Tuhan tidak suka. Maka Tuhan bersihkan dahulu. Sebelum masuk ke bait suci, halaman ini harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya pelajaran yang kedua, Tuhan ingin agar kita menghargai ibadah lebih daripada yang lain. Ya, ibadah harus dihargai lebih dari yang lain. Dalam 10 hukum Taurat ada satu hukum yang mengatakan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya kamu boleh bekerja. 6 hari lamanya kamu boleh beraktivitas. Tetapi ada satu hari yang dipilih oleh Allah supaya kamu hargai dengan harga yang luar biasa. Kuduskanlah hari Sabat. Jadi kalau kita akan menikmati hidup, kita harus melakukan perintah ini. Menghargai Sabat. Menghargai ibadah. Ibadah bukan hitung-hitungan harta. Ibadah bukan hitung-hitungan persembahan. Tetapi ibadah adalah memberikan hidupnya sebagai persembahan yang kudus di hadapan Allah. Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ini tantangan bagi pendeta. Ini tantangan bagi aktivis. Ini tantangan bagi orang-orang Kristen yang benar-benar. Apakah kita sudah mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan? Yang dia katakan tubuh kita ini, ya waktunya, ya pikirannya, ya tenaganya, bahkan ya duitnya, ya hartanya. Jadi kalau kita sudah berani beribadah, waktu pertama, persembahan waktu yang harus kita pikirkan. Hai aktivis, apakah kamu mempersembahkan waktu dengan sepenuh hati? Datang tidak terlambat. Hai kamu jemaat, apakah kamu sudah mempersembahkan hidupmu dalam ibadah? Begitu kita masuk gereja, mari kita mulai menyembah Tuhan. Mari kita mengagungkan namanya. Dia Allah yang baik, dia Allah yang luar biasa, yang patut kita agungkan. Begitu leader naik, mari kita mulai dipimpin oleh leader, diajak untuk menyembah,
diajak untuk menyanyi, diajak untuk bersorak-sorai, diajak untuk melakukan aktivitas ini dan itu. Apakah kita siap? Apa kita mikir, saya ini kalau di rumah, saya ini bos loh. Kalau di gereja suruh angkat tangan. Saya ini orang yang terpandang loh. Kalau di gereja disuruh berdiri. Persembahkanlah tubuhmu. Full, total. Kita menghadap Tuhan. Dengan segala keberadaan kita. Yang kaya, yang miskin, yang berpangkat, yang tidak berpangkat. Yuk kita menyembah Tuhan. Dan memberikan hati kita kepada Tuhan. Nah, kalau sudah seperti ini, tuntutan Yesus sudah baik pada kita. Menyerahkan tubuh kita yang sudah lepas dari segala kekotoran. Hati yang tadinya berisi kambing, domba, lembu, sapi, dan sebagainya. Mulai dibuang. Saya ke gereja dengan membawa hati yang kami bawa kepada Tuhan. Dan benar-benar mulai masuk ruang gereja. Mulai lepas dari pikiran-pikiran rumah. Dari pikiran-pikiran yang membebani kita. Dari pikiran-pikiran yang membuat kita tidak dapat menyembah Allah dengan totalitas. Kita selesaikan ibadah di nomor satukan. Dan yang ketiga adalah menyerahkan hati kepada Tuhan. Sudahkah di dalam ibadah kita menyerahkan hati kepada Tuhan? Yesus selalu mengingatkan kepada kita. Wahyu 2 ayat 20 yang mengatakan, Wahyu 3 ayat 20 yang mengatakan, aku mengetuk pintu hatimu. Kalau kamu buka, aku masuk di dalamnya. Sudahkah kita membuka hati untuk Yesus? Agar Yesus diam di dalam hati kita. Agar Yesus yang menjadi isi hati kita. Sehingga Yesus menguasai kehidupan kita. Apakah Wahyu 3 ayat 20 ini hanya sebagai hafalan bagi kita? Atau memang benar-benar, mari masuk Tuhan. Aku telah siapkan hati yang bersih dari segala pikiran-pikiran kotor. Hati yang bersih dari lembu domba. Hati yang bersih dari penukaran uang. Hati yang bersih dari segala macam yang jahat. Aku persilahkan. Silakan masuk Tuhan. Dan aku buatkan singgasana di hatiku. Agar Tuhan menguasai hidupku. Kalau pada 2000 tahun yang lalu. Yesus masuk ke Yerusalem. Dan menyucikan bait suci. Saat ini Yesus ada di depan kehidupan kita masing-masing. Yesus mulai memeriksa hati kita. Kambing, domba, lembu, merpati, tempat penukar uang sudah harus kita buang jauh-jauh. Supaya rumah Tuhan menjadi rumah doa. Rumah Tuhan bukan menjadi sarang penyamun, tetapi rumah Tuhan menjadi tahta Tuhan. Menjelang Paskah, bersihkan hati, bersihkan hidup. Kita mulai mengikuti perenungan perjalanan Yesus di kota Yerusalem dan sampai Yesus naik ke kayu salib. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah memberikan pelajaran kepada kami. Engkau membuka hati kami. Engkau melihat hati kami. Kami harus berani membuang segala dosa-dosa kami. Kami hadapkan kepadamu. Dan rumahmu ini aku jadikan rumah doa dalam ibadah yang benar.
menyambut Engkau di dalam hati kami, bahkan memberi tempat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu, kita telah disucikan dengan firman hari ini. Ingat baik-baik supaya kita benar-benar menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Mari kita dengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, bahwa GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu pagi jam 7 itu untuk anak sekolah minggu. Minggu jam 9 untuk ibadah umum. Maka kepada Bapak Ibu yang belum beribadah dan kebetulan dekat dengan GBIS Haleluya Palur, yuk kami buka pintu gereja, kami buka pintu hati. Mari beribadah bersama dengan kami. Tiap hari Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab dimulai jam 6 sore. Pendalaman Alkitab merupakan bacaan firman Tuhan, 1-2 ayat kita dalami, 1-2 ayat kita dalami. Dan hari ini kita akan dan minggu depan kita akan mempelajari 1 Tesalonika. Kolose sudah selesai, Tesalonika. Tiap jam 6 sore. Hari Jumat ada 2 kegiatan. Bapak Ibu jemaat yang belum ikut kegiatan, yuk daftar. Ada yang daftar ke Permata, Persekutuan Rumah Tangga. Jumat dimulai jam 6 sore. Tempatnya pindah-pindah, namanya Persekutuan Rumah Tangga. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang rumahnya diizinkan atau mengundang kami untuk menjadikan rumah doa, kami siap dan daftarkan kepada pengurus supaya pengurus mencatat kapan rumah Bapak Ibu dapat digunakan rumah doa. Lalu Jumat 6:30 ada ibadah cabang. Dan ibadah cabang ini ada ibadah tersendiri 6:30. Bapak Ibu yang kepingin meramaikan cabang, monggo. Ya, monggo supaya cabang juga rame, Permata juga rame. Kita belajar firman Tuhan. Lalu hari Sabtu ada youth, ada ibadah kaum muda. Revive Generation. Anak muda berkarya, anak muda luar biasa. Dia punya berbagai macam kreativitas. Mari kita dukung anak-anak muda, anak-anak kita, keponakan kita, tetangga kita yang masih muda remaja. Yuk kita dorong ke sana untuk meramaikan Youth Revive tiap Sabtu jam 6 sore. Saya rasa pengumuman cukup sekian. Kita akan akhiri ibadah ini dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan buat kasih setiamu. Engkau telah pimpin kami untuk belajar firman-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Sakaria, Engkau urapi hamba-Mu di dalam membawa firman-Mu. Kuasai, berkati, pimpin kami menjadi pelaku firman-Mu yang baik. Terima kasih Bapa, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin negara Tuhan pimpin berkati. Berkati beliau dalam tugas-tugasnya. TNI Polri kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pimpin di dalam mengamankan negara kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Pagi yang indah Kau berikan pada kami. Kami telah belajar tentang firman-Mu. Dan kami mengenal mujizat-Mu. Kau jamah saudara-saudara kami yang membutuhkan Engkau. Ibu kita yang kakinya mengalami kelemahan.
yang dadanya kadang-kadang sesek. Jamah Tuhan. Ibu Arin yang tulang-tulangnya rapuh Tuhan. Tidak ada yang mustahil di hadapanmu. Jamah Tuhan. Pak Petrus Sutresno yang juga mengalami gagal ginjal. Jamah Tuhan. Supaya Pak Petrus Sutresno berani kembali ke gereja. Mas Yono Tuhan. Yang juga sesak nafas. Kiranya Tuhan jamah paru-parunya. Beri kekuatan. Mas Yono bertobat untuk ikut Engkau. Demikian juga kami berdoa untuk Pak Ishak yang sepuh sehingga kekuatannya menurun. Beri semangat Tuhan dalam menyembah dan memuji Engkau. Kami juga bersyukur Engkau telah menjamah Pak Paulus Sugito. Engkau telah menjamah saudari kami Lili. Engkau telah menjamah Ibu Mintarsih. Engkau telah menjamah Ibu Bambang. Beri keberanian bersaksi tentang kesembuhan yang telah dimilikinya. Terima kasih Bapa. Kau telah memberkati ibadah kami. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Melakukan aktivitas kami masing-masing. Namun kami percaya. Kau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Maka jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu dan terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Berkat untuk usaha pekerjaanmu. Berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau heran. Karena engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain. Bawalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan Roh Kudus. Menyertai engkau. Mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Tuhan memberkati.